Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami menghadirkan narasumber Bapak Asroni SIP selaku pengabdi masyarakat dan sekretaris Barahmus DIY akan berbincang-bincang tentang langkah kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, selamat malam Pak Asroni. Selamat malam kabar? Ibu. Baik, Alhamdulillah sehat. Ya, sehat Pak ya, sama-sama amin. Alhamdulillah ya. Malam ini kita kedatangan tamu ya di Susilawati Susmono Official. Amin. Ini episode ke 23 ya. Iya. 23 tentang langkah kehidupan yang diambil temanya oleh Pak Asroni. Kita bincang-bincang sedikit mengenai langkah kehidupan. Menurut pandangan Pak Asroni itu apa yang ingin disampaikan tentang langkah kehidupan itu? Monggo Pak. Terima kasih Bu Susilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Berbahagia sekali pada malam hari ini kami diundang oleh Ibu Hajah Susilawati Susmono untuk menyampaikan tentang materi pada malam ini tentang langkah kehidupan. Jadi menurut saya pribadi langkah kehidupan adalah sesuatu hal yang mana menjadi titik awal seseorang untuk berbuat apa, bagaimana dia merencanakan, bagaimana dia nanti melakukan agar nanti dalam proses kehidupan yang akan datang itu mendapatkan ridho dari Allah, akan bermanfaat untuk siapapun, baik itu untuk keluarga, untuk tetangga dekat, maupun untuk masyarakat secara luas dan lebih luasnya kepada bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Ya, kata kuncinya artinya bermanfaat ya Pak. Iya, betul. Walaupun kecil, sedang, besar, iya. Tetapi tidak luput dari kata manfaat intinya. Iya. Pengabdian ya Pak ya, kepada masyarakat. Betul. Kita dihadirkan oleh Allah ini ke dunia ini tentu memiliki kodratnya masing-masing. Iya. Nah, pandangan Bapak terhadap hal ini, korelasi kodrat dengan pengabdian itu apa ya Pak? Iya. Pengabdian sangat wajib bagi kami, bagi umat manusia, agar nanti dalam hidupnya dapat menuju ke suatu nanti yang di akhir nanti. Kalau pengabdian di keluarga, kita mulai dari dilahirkan kita itu berbakti pada kedua orang tua, kepada saudara. Betul. Setelah dewasa kita nanti bisa berkeluarga, sehingga kita harus juga bisa bertanggung jawab kepada keluarga, pengabdian kita kepada keluarga. Lalu ke masyarakat, kita juga harus hidup bertetangga dengan masyarakat ya. Bagaimana kita sekecil apapun, sesederhana apapun, tindak tanduk kita harus bisa membuat senang orang lain. Jangan sampai tindak tanduk kita itu bisa merugikan, apalagi membuat susah orang lain. Iya. Di tingkat berikutnya mungkin pengabdian saya, pengalaman hidup saya, kalau di masyarakat pada saat ini memang saya secara kecil, mohon maaf ini mengenalkan, saya mempunyai sebuah lembaga sosial masyarakat yang namanya Yayasan Al-Iman Tambarjo, di mana di situ yayasan itu saat ini mengelola sebuah sekolah kecil di tingkat dusun, di mana menampung anak-anak kita usia dini, kanan kiri kita yang memang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Dalam arti kita bukan sekolah yang mungkin sudah unggulan, sudah favorit, namun harapan kita, tujuan kita bersama dengan teman-teman yayasan memberikan sumbangsihnya dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat, agar nanti tinggalan kita apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat itu akan berkelanjutan manfaatnya. Iya. Ya. Di samping itu mungkin di tingkat kampung kami juga mengabdi di rukun warga, rukun tetangga. Nah itulah
itu nanti pengabdian kepada masyarakat sekitar. Mungkin kalau nanti di tingkat berikutnya di tingkat kami mengabdi selaku ASN ya, selaku ASN kami mengabdi di Museum Benteng Frederik Yogyakarta. Kami akan berusaha sebagaimana untuk bisa menyajikan Museum Benteng itu untuk bisa menjadi wahana pendidikan sejarah untuk masyarakat secara luas. Dan juga mungkin lebih meningkat lagi, karena saya selaku sekretaris asosiasi museum di Yogyakarta Baramusdi, saya juga akan berusaha bagaimana selama ini saya ditunjuk selaku sekretaris bisa melayani teman-teman pengurus maupun museum-museum di daerah istimewa Yogyakarta untuk maju dan berkembang bersama. Ya, itu. Pak Asroni, kan langkah kehidupan itu kalau kita dimulai anak-anak Pak ya, mulai melangkah usia 1 tahun dilatih berjalan. Nah setelah 12 tahun akil balik dia sudah dilepas oleh orang tua untuk memikul bebannya, dilatih memikul beban tanggung jawab sendiri kan. Langkahnya setelah akil balik itu tidak dipikul oleh orang tua lagi. Nah Bapak kan punya sekolah Pak ya. Misi sekolah itu kan mencerdaskan dan bagaimana anak-anak tumbuh kembang dengan baik kan begitu ya. Betul. Nah, apa yang Bapak lakukan agar pada saat anak sudah mulai dilepas terhadap anak yang akil balik 12 tahun kalau mungkin laki-laki atau 11 tahun, 10 tahun perempuan yang sudah head. Nah, kita kan juga punya tanggung jawab sebagai orang tua ya. Bagaimana untuk anak-anak ke depan menurut pandangan Bapak langkah mereka yang paling akuratnya? Oh iya, terima kasih Ibu. Yang kami lakukan dalam rangka kita di yayasan kami yang kecil itu mempunyai sekolah Raudhatul Anfal Al-Iman Sleman. Di situ memang memulai pendidikan anak usia dini. Jadi kalau di bahasa nasionalnya PAUD atau TK ya. Kalau bahasa Arabnya kan Raudhatul Anfal itu pendidikan usia dini. Ya memang di situ kami tanamkan kepada guru-guru yang ada di situ bagaimana kita nanti memang bisa membentuk karakter dasar, karakter yang memang menjadi bekal mereka untuk hidup selamanya menjadi orang yang baik. Misalnya laki-laki menjadi anak yang soleh dan anak, misalnya perempuan menjadi anak yang solehah. Nanti bisa berguna bagi orang tua, lingkungan, masyarakat maupun bangsa dan negara kita dan juga agamanya yang dianut. Terutama memang kita di dalam bergerak yang yayasan itu untuk pendidikan agama Islam. Begitu ya Pak ya. Nah di dalam tadi langkah kehidupan Bapak sudah sedemikian rupa langkahnya. Nah kalau kita tidak kaderisasi generasi ke depan, kan ini kan stuck dengan sendirinya kan. Kalau kita tidak berhati-hati artinya ada daur ulang kehidupannya yang tidak berjalan gitu. Supaya berjalan otomatis kan kita tanamkan karakter tadi. Betul. Bapak menyatakan karakter ya, karakter building, pembangunan karakter. Manusia itu sangat penting. Nah, di dalam karakter ini, apakah guru-guru yang mengajarkan anak-anak itu dibekali dengan pendidikan karakter itu sendiri? Iya, terima kasih Bu. Jadi walaupun kami yayasan kecil dengan kemampuan yang sangat minim, cuma kami memilih juga kepada pendidik-pendidik yang ada di tempat kami paling tidak sudah punya dasar pendidikan yang sesuai dengan pendidikan yang akan disampaikan kepada anak-anaknya. Kami ada yang dari sarjana pendidikan AUD atau anak usia dini, ada yang memang dari sekolah pendidikan dasar, atau pendidikan yang memang memberikan pendidikan untuk pengertian anak-anak usia dini. Dan termasuk memang kami peran serta masyarakat sekitar untuk bisa memberikan dukungan pendidikan kepada lembaga kami itu. Kami sangat berkomunikasi, berkolaborasi agar pendidikan itu bisa berjalan sesuai dengan misi visi kami untuk pembentukan karakter anak-anak usia dini. Itu sudah berjalan ya? Sudah, alhamdulillah Ibu. Ini untuk tahun yang ke berapa ya, tahun kita berdiri 2002
dan ini tahun 2025, berarti 10 tambah 3 sudah 13 tahun. 13 tahun ya. Betul Ibu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, kalau saya boleh menyampaikan bahwa titik sentral di dalam kehidupan kita kan tidak akan melepaskan karakter kan. Betul. Karakter itu tumbuh kan dari bawaan dari titisan tata titis. Tetap tutup tuntas kan, dari orang tua kan. Anak itu bawaannya kan dari semua yang homogen menjadi heterogen dan berkumpul di situ kan. Dari keluarga yang homogen, mungkin orang tuanya kan di situ ya karakternya, lalu berkumpul dengan aneka karakter. Nah, kesulitannya apa Pak? Paling mendasar kalau Bapak mengamati sekolah Bapak ini. Ini Bu memang yang paling unik dan rumitnya. Nah itu. Iya. Memang seperti saya sampaikan di awal, kami berdiri di pelosok daerah istimewa Yogyakarta, kan lokasi kami di Bandung Kulon, Tambakrejo Tempel. Kalau dari menuju titik 0 kota itu 21 kilo. Oh, jauh ya. Nah, kalau dengan perbatasan Jateng di ke barat, barat, timur, ke barat Ibu. Ke barat ya. Ke barat, ke utara. Jadi di lingkungan kami memang ya dikatakan masih dalam taraf kehidupan menengah ke bawah ya Bu. Jadi seperti tadi saya utarakan bahwasanya kami menampung masyarakat yang memang menengah ke bawah. Jadi di dalam keunikan yang kita lihat di dalam anak-anak itu memang bermacam-macam ya. Kalau memang yang dari orang tuanya sudah memang punya pendidikan ya, dalam arti orang tuanya selaku pegawai atau selaku di situ punya pekerjaan yang tetap, itu akan mengawal anaknya itu dengan ketat juga ya, dengan ditambahi pendidikan yang lain di rumah. Cuma kami di situ kan banyak juga anak-anak atau orang tuanya yang memang kadangkala ya yang bekerja itu cuma satu orang, cuma bapaknya dan ibunya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dalam segi ekonomi mereka itu kan tidak bisa mendukung secara maksimal kepada anak-anak untuk tumbuh kembangnya secara maksimal. Nah, di situ memang sifat-sifat aneh dari anak-anak kita yang situ berbeda antara anak yang memang itu ya terdidik dengan orang tua yang memang sudah maju dengan orang tua yang masih lemah segalanya. Itu sangat beda sekali. Ada pengawasan dengan tidak. Ya, karena kan sampai sekarang pun masih banyak juga di lingkungan saya itu yang kalau sore, kalau malam masih banyak anak-anak yang masih dibebaskan. Sehingga, sehingga lah itulah dari awal kami akan mencoba bagaimana sejak awal kita berikan masukan-masukan agar kehidupan itu teratur sejak dini. Tapi karena ya tadi saya mantur tadi banyak juga yang berinovasi yang macam-macam yang memang kok suaranya seperti ini ya tidak terbiasa memberikan suara, atau orang tua itu memberikan misalnya kalau bahasa orang tua dulu dengan bahasa Jawa yang halus, atau kalau dengan orang lain boso. Tapi saat ini terjadi anak-anak kita itu dengan gurunya pun dengan bahasa kasar. Nah itulah kami akan berusaha supaya nanti anak-anak yang terdidik di sekolahan kami bisa menjadi anak yang sejak awal mempunyai karakter yang baik, sehingga hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat secara luas akan terbentuk di situ. Pak, Bapak ini pegawai negeri ASN, sekretaris Barahmus, kemudian mengurusi museum Fedeberg gitu ya, pengabdian kepada masyarakat sebagai tokoh. Tapi waktu Bapak dalam langkah kehidupan ini saya lihat kan begitu heterogen pekerjaannya macam-macam ya Pak. Bagaimana nyikapinya dengan jiwa Bapak sendiri untuk kauru jiwonya? Iya, ini memang banyak sekali sampai sekarang ya. Saya menjelang nanti tahun depan sekali. Pensiun itu masih tanggung jawab saya masih banyak sekali. Kalau di sekolah sebagai apa Pak? Saya ketua yayasannya. Oh, ketua yayasan. Ya, pemilik juga enggak? Iya. Pemilik dan ketua yayasan merangkap. Cuma itu kan pemilik itu saya membentuk yayasan dengan ketuanya saya, terus didukung ada dewan pengawas, ada
dewan pelaksana, sekretaris dan anggota. Dewan gurunya ya. Ya, jadi kami merintis bersama itu. Tapi Bapak luar biasa ya, padatnya ya berarti ya Pak. Ruang yang Bapak dan waktu yang Bapak gunakan juga banyak kan? Ya, di samping memang di dalam urusan lingkungan saya juga selaku ketua rukun tetangga. Nah kan gitu kan? Ya harus memberikan contoh bagaimana saya selaku ketua RT kok, Pak RT itu kok apa itu tahu sholat, Pak RT itu tidak pernah ke masjid, Pak RT itu tidak pernah kerja bakti lah. Itulah saya berusaha untuk memberikan langkah hidup saya, memberikan contoh yang terbaik. Di samping mungkin di takmir masjid pun saya selaku wakil ketua takmir masjid, bagaimana saya untuk bisa memakmurkan masjid dekat rumah itu. Iya, di rumah saya, di dekat rumah saya. Bapak nyikapi tadi untuk mengontrol ya di dalam perasaan Bapak sendiri itu yang dilakukan tuh apa Pak supaya stabil Pak, biar berbagi dengan kita Pak. Rahasia Bapak supaya stabil. Mempunyai slogan innama a'malu binniyat. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung dari niat. Dari hati kecil saya, mulai dari mau sekolah, mau bekerja, mau berkeluarga, saya mempunyai tekad untuk berbuat yang lebih baik. Jadi kalau dulu masa mudanya belum punya istri, belum punya teman hidup yang resmi, itu masih bebas. Lah setelah berkeluarga kan saya akan berbuat yang lebih baik, sehingga itu sah secara tuntunan agama, sah secara hukum pemerintahan Republik Indonesia, dan itu menjadi pedoman saya. Kalau saya cekcok, kalau saya nesu itu tidak sesuai dengan tujuan dulu untuk membangun rumah tangga, untuk berbuat yang lebih baik. Menjadi contoh. Ya, contoh kepada keluarga kan utamanya. Sebagai seorang ayah ya. Seorang bapak, seorang suami ya. Betul Ibu. Itu jadi berat ya tanggung jawab kalau nggak hati-hati ya. Tapi luar biasa ya, punya sekolah, sebagai ketua yayasan lagi. Alhamdulillah. Gitu. Bapak pensiunnya kapan nih Pak? Saya ASN-nya tahun depan 1 September 2026. Cuma sesuai SK Gubernur 56 ya? 58. Oh 58. Sesuai SK Gubernur saya akan ditunjuk menjadi sekretaris Asosiasi Museum Baramus DIY. Pengabdian saya sampai 28. Bahkan ya tidak tahu nanti perkembangan, kalau apa itu niat saya ya sudah cukup, sudah tua. Tapi kalau masyarakat, kalau teman-teman membutuhkan, semampu saya akan membantu melayani teman-teman untuk melangkah yang lebih maju, lebih baik. Sebagai ketua Baramus, pengalaman yang perlu dibagi dengan kita semua ini apa Pak? Sekretaris Baramus ya Bu, ya. Mungkin pengabdian saya di Baramus itu sejak tahun 90-an sampai sekarang 2000. Kami mendampingi teman-teman berbagai macam wujud, berbagai macam bentuk museum yang ada di itu kan berbagai macam-macam. Ada yang memang dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Namun banyak juga itu yang mendominasi adalah museum yayasan atau swasta. Itulah perbedaannya. Kalau pemerintah, alhamdulillah dengan kebijakan pemerintah, mungkin peraturan pemerintah, museum negeri akan terpayungi dengan hukum yang ada, sehingga sarana prasarana, SDM, pengembangan semua museum, dipenuhin, semua dicukupi. Yang swasta ini bagaimana Pak? Ini kami memikirkannya untuk berbaginya, bagaimana caranya? Kami sedang memperjuangkan bersama teman-teman Asosiasi Museum DIY untuk mengusulkan melalui inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat DIY. Nantinya mudah-mudahan ke depan nanti ada payung hukum yang bisa memfasilitasi atau mendukung keberadaan museum swasta. Ya, kalau swasta ini, kalau saya saja sudah sebagai pemilik museum sudah 59. Bapak sudah tidak ada kan? Pak Susmono usia 66. Karena kita pendirinya hanya berdua. Baik karyanya maupun strukturalnya kan. Lembaga yang kita dirikan 2 yayasan. Nah, Bapak Asroni ini kan sebagai Sekjen Baramus ya, otomatis kan berpikir juga rupanya ke arah situ ya. Sempat saya berpikir, saya pengen mengobrol tentang ini kepada Pak Asroni dengan cara secara museum ya, secara
komunitas Muslim. Iya. Tetapi alhamdulillah di sini supaya didengar semuanya bahwa harus diperhatikan kan swasta ini, karena tidak selamanya orang itu ada di situ kan. Ya. Dan jangan juga memikirkan wah ini gampang lah nanti saja. Kalau tidak dini merawatnya bagaimana ini kan? Padahal ini adalah suatu nilai yang diberikan untuk masyarakat itu sendiri, edukasi. Nah, saya menyatakan kalau museum itu kan edukasi murni ya Pak ya. Tadi sudah tokoh masyarakat, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai kepala ketua yayasan, sebagai punya PAUD gitu loh, dan sebagai ASN bedebek. Saya salut, saya pengen makanya tadi kuncinya niat. Tapi kan tidak cukup Pak dengan niat tanpa kita actionnya apa gitu untuk kita lakukan kan. Kalau di dalam swasta ini nyata bentuknya misalnya. Ini loh lembaganya. Oh ini UMKM. Oh ini batik, ini buku, ini ini podcastnya, ini aransemen kehidupan. Kita membangun peradaban nggak sebagai hanya sekedar berkata kan Pak. Ada wujud nyatanya kan Pak. Pendidikan itu. Bagaimana ini kaderisasi lembaga. Saya susun sedemikian rupa. Tetapi saya apa ya, kapan teman saya ngobrolin dari Baramus yang ngobrol yang seperti ini ya. Alhamdulillah Pak. Obrolan hari ini tuh sangat salut saya. Kalau seorang tokoh masyarakat itu berpikir heterogen luar biasa untuk masyarakat. Itu perlu diancungin jempol istilahnya kalau memikirkan orang banyak. Nah, walaupun saya mendirikan museum swasta, lembaga swasta, yayasan swasta semuanya, lembaga pendidikan swasta. Kalau Bapak juga ada ya lembaga pendidikan, tapi Bapak ASN nih, nggak mikirin gaji nih. Oh ada nih. Kalau kami kan semuanya harus dipenuhi secara mandiri ya Pak ya. Apa Pak yang Bapak ingin sampaikan di aransemen kehidupan Pak, supaya kita selesai sama-sama Pak? Berbaginya untuk selesai sama-sama, jangan hanya mikirin sendiri kan selesainya kan. Selamat sama-sama artinya kita. Jadi Bu, harapan saya di dalam Ibu yang programkan ini mudah-mudahan ya, dengan kebersamaan, kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan usaha yang maksimal, harapan kita dengan niat tadi langkah menuju yang baik itu, harapan kita nanti Allah akan memberikan ridho, sehingga nantinya apa usaha Ibu, apa yang menjadi keinginan Ibu nanti akan didukung dari atas maupun dari lingkungan sekitar. Jadi, sehingga nanti kesemuanya akan lebih bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Jadi intinya Pak, kalau kita bermanfaat, kan kita meninggalkan dunia ini juga ada sesuatu yang bernilai artinya. Kalau kita tidak tinggalkan yang bernilai, apa yang mesti kita tinggalkan? Kan nggak ada. Jadi kosong jadi kita. Betul ya, seperti tadi saya matur, saya merintis sebuah yayasan sosial masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini. Harapan saya membayangkan nanti, karena di situ setiap harinya dialunkan tentang Asmaul Husna, tentang doa-doa pendek, tentang doa bagaimana bisa selamat di dunia dan akhirat, bagaimana birrul walidainin, kita mendoakan kepada para pendahulu kita lah. Harapan saya nanti suatu saat kalau saya sudah dipanggil Allah, sudah diajak, alunan itu masih bisa. Saya terima aja. Itu yang saya lakukan juga Pak. Jadi kita tidak meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Betul itu. Semoga nanti kan dilanjutkan maksudnya ke depannya. Jadi terus mengalir kan kebaikan itu. Jariah kan, jadi kita amal jariah Pak ya. Jadi kita bukan mengharap sesuatu apa, tapi kan amal jariah itu kan kita tidak bisa kita yang menentukan kan. Insya Allah. Bagaimana kita, yang penting niat tadi kan. Kalau sudah kita jaga niatnya, insya Allah kan. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin Pak. Dan memberikan husnul khotimah. Amin itu. Untuk saya dan seluruh umat manusia di dunia ini. Alhamdulillah Pak Asroni ada lagu ya, aransemen kehidupan. Saya itu memberikan aransemen kehidupan kepada Mas Idris, tokoh pertama lagu yang saya buat di umur 19 tahun. Judulnya namanya Pasrah. Itu lagu pertama yang saya nyanyikan, saya ucapkan di depan beliau.
sebagai tokoh maestro. Saya masih 19 tahun usia Luar waktu biasa, usia 19 tahun sudah menciptakan sesuatu yang bermanfaat yang tidak sebelumnya Pak, malah setelah satu saya kan waktu itu kan umur 15 tahun lah sudah menciptakan puisi dan dilombakan, juara segala macam. Tapi ini intinya saya ingin mengajak, maksudnya dengan apapun ya itu, apakah lagu, apakah lukisan, apakah buku kan gitu ya, apakah lembaga, apakah makanan. Saya membuat juga Pak kuliner Pak, sudah apa namanya, sudah sertifikasi juga di Jogja kan, makanan juga ya. Nah ini intinya kita selama hidup di dunia niatnya tadi pengen bermanfaat kan. Betul. Ya itulah, mudah-mudahan Pak Asroni ini sebelum pensiun masih bisa maksimal ya Pak ya. Membantu kita yang swasta ini bagaimana ini kalau nanti suatu saat nanti kadernya nggak ada kan, kita berarti kan stuck nanti. Kan kadernya kan dibutuhkan ini pemikir-pemikir yang ulung lah, supaya kesinambungannya tercapai ya Pak ya. Tujuannya kan saya menyampaikan ini sama saja kayak wasiat juga ya jatuhnya ya. Karena kan suami udah nggak ada, bapak udah nggak ada kan. Ini kemana lagi saya menyampaikan kalau bukan lewat corong media supaya didengarkan bahwa karya ini bukan sembarangan karya, tetapi mengajak kita untuk bermanfaat intinya. Dunia akhirat gitu. Insya Allah. Tuh. Ya Pak, pilih Pak salah satu lagu untuk closing Bapak sebelumnya, mungkin closing. Tadi saya ada menyatakan lagu pertama saya itu lagu Pasrah. Di aransemen oleh almarhum Idris Sardi, dinyanyikan oleh Mbak Ismi Aziz. Nah itu saya masih 19 tahun itu sudah memikirkan macam-macam aneh luar gitu biasa, Ibu. Sampai tidak tidur saya. Bikin lagu, bikin komposisi, nada, irama, sampai saya tidak tidur. Saya berkarya melukis sampai tidak tidur. Karya-karya ini sampai tidak tidur saya. Luar biasa. Sampai subuh. Sampai subuh saya dari malam itu sampai melanjutkan lagi setelah subuh, saya nggak tidur itu. Kadang-kala sampai 24 jam saya melek gitu. Iya, saking saya apa ya mesti dilakukan di dunia ini, tujuannya hidup ini buat ngapain sih gitu loh rasanya. Tapi memang hasil karya Ibu, terutama setelah saya tahu berdirinya Museum Serat Holistik Susilawati Susmono, itu saya menggambarkan bahwasanya inilah sebuah museum khusus yang mana memberikan gambaran hidup manusia dari kita langkah awal dilahirkan sampai nanti menghadap Allah, bagaimana kita bisa menata diri kita dengan langkah kehidupan yang paling baik, terbaik untuk semuanya, sehingga kita nanti akan kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Amin. Ya, kita mungkin dengarkan aransemen pertama ya oleh almarhum Idris Sardi yang lagu Pasrah itu. Bayangkan Pak, dalam kesunyian itu kuhiburkan diriku, dalam keramaian kusunyikan diriku setiap hari itu Pak, dari umur kecil Pak. Jadi kalau sudah rame-rame saya ngumpet diem gitu loh. Tapi kalau sudah diem saya nyampur gitu. Tapi kalau sudah rame-rame ngumpet lagi gitu loh Pak. Jadi lagunya itu penuh dengan keunikan gitu. Jadi itu yang saya sampaikan ke almarhum, Mas, bilang saya ini coba Dewati nyanyikan. Nah, saya nyanyikan langsung dia, saya akan berikan yang terbaik, dia bilang itu. Akan saya aransemenkan. Ya kita dengarkan dulu ya Pak ya. Iya Bu.
Ya, alhamdulillah Pak Asroni, kita Amin. selesai mendengarkan lagu Pasrah. Itulah lagu pertama dari seluruh lagu Masterpiece. Semuanya ada 45 lagu ya. Luar biasa karya Ibu. Ya. Nah, setelah kita dengarkan lagu Pasrah tadi, Pak Asroni untuk closing ini mungkin berbagi ya. Iya. Pasti Bapak punya keunikan sendiri dalam hidup selama seumur Pak Asroni ini. Nah, ini tolonglah langkah kehidupan yang mana yang menjadi contoh untuk umat ini, untuk pengabdian masyarakat. Ya, terima kasih Ibu mendengarkan lagu tadi, menginspirasi ya. Bagaimana kita hidup di dunia ini ternyata tidak akan kekal. Ya. Kita harus bisa membekali diri kita, tidak hanya hidup untuk dunia, tapi harus juga membekali kita untuk hidup di akhirat. Ya. Makanya yang saya tanamkan dalam hidup saya, dan itu saya sampaikan kepada sanak saudara maupun keluarga, tentunya ada dua statement atau dua keyakinan saya dalam hidup. Kita harus sabar dan bersyukur. Ya. Jadi dengan kesabaran nantinya insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Walaupun di awalnya itu nanti berbagai macam ujian, berbagai macam rintangan, nanti dengan pengambilan keputusan yang sabar, tentunya keputusan itu akan menjadi keputusan yang terbaik. Ya. Bersyukur dalam arti kita harus bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh lingkungan kita, negara kita, teman kita, apapun yang diberikan ke kita dengan tujuan baik, kita syukuri supaya itu barokah untuk kita, keluarga maupun masyarakat secara luas. Ya. Itu. Ya, alhamdulillah Pak. Bagaimana cara kita ini berbagi, ya salah satunya lewat channel ini. Jadi kita channel ini juga menjadi channel untuk kita berbagi. Walaupun kita tidak membagikan uang kepada rakyat saat ini yang membutuhkan di akar rumput, ya membutuhkan pengayoman dari tokoh masyarakat seperti Bapak gitu ya. Paling tidak Bapak sudah menyejukkan, itu sudah luar biasa, kan memberikan nilai yang dibutuhkan, dibutuhkan saat ini kan. Saya bawa sampai kapanpun untuk berbuat melangkah yang lebih baik dari sekarang. Betul, sebagai ASN, sebagai tokoh ya, bagaimana menyejukkan hati masyarakat. Kan begitu Pak, supaya yang sedang panas bisa didinginkan kembali gitu kan. Tidak terus-menerus kan kita panas, akhirnya kan ada keseimbangan Pak. Panas dan dingin, kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas gitu ya. Nah kalau kita kedinginan ya kita harus dipanaskan kan. Betul. Ya spiritualnya gitu. Kalau kita sedang panas ya kita dinginkan. Bagaimana kita keseimbangan kan. Betul. Itu ya Pak ya. Alhamdulillah ya, di rumus tauhidnya kan tahu kan menyatakan yin dan yang ya gitu. Panas dan dingin itu harus keseimbangan kan. Jangan sampai kita kedinginan sekali dan jangan sampai kepanasan sekali kan gitu. Keseimbangan ya intinya. Isinya kalau saya ambil suatu kesimpulan tentang langkah kehidupan, langkah keseimbangan sebetulnya. Kayak kita belajar berjalan Pak. Nah kalau tidak seimbang kan jatuh ya Pak ya. Nah yang Bapak lakukan kan tidak akan jauh dari itu kan intinya. Supaya ada keseimbangan kan. Ya. Di sana, di sini semua ada keseimbangan. Menyebarkan kebaikan di sini, jangan juga hanya di sini kan. Oh di sana juga kan. Banyak kan tadi ada PAUD-nya, ada sekretaris Baramusnya, ada ASN-nya, ada tokoh masyarakat, Pak RT pula, ada wakil takmir masjid ya. Iya kan. Jadi Bapak sana sini ya Pak ya. Untuk keseimbangan itu yang saya simpulkan. Semoga podcast Aransemen Kehidupan ini membuahkan suatu nilai yang dapat, walaupun kecil Pak ya, walaupun sedang, walaupun besar, kita melakukan segala sesuatunya untuk manfaat di dunia ini. Ya tujuan akhirnya kan tidak akan lupa ya Pak kesana. Dan pengalaman sedikit saya tentang langkah hidup saya yang telah saya lakukan nanti bermanfaat untuk semuanya. Amin. Yang pasti tidak saya bertujuan untuk menyombongkan diri, namun tujuan saya bahwasanya pengalaman hidup saya mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk
saudara-saudara, Amin. untuk teman-teman supaya nantinya bisa melangkah yang lebih baik ke depannya. Betul. Kalau kita tidak sampaikan juga repot, Pak. Iya. Tapi kalau kita merasa, aduh bagaimana ini nanti saya sombong, tapi repot juga. Akhirnya kan orang nggak paham kan, kita siapa kan gitu kan. Kita ada, keberadaannya juga harus disampaikan kan. Betul, Ibu. Kita dalam komunitas yang kecil maupun besar, kita ada, Pak. Betul. Nanti kalau kita menyatakan tidak ada, nanti keberadaan Tuhan itu mengadakan kita, jadi kita tampil lagi kan gitu. Salah juga kan, Pak. Iya. Saya selama ini juga tidak pernah keluar kemana-mana. Iya. Nah, ini di dalam podcast ini akhirnya keluar. 1 Mei 2025 saya berkarya dari tahun 82. Oh, luar biasa. Jadi dari kelas 1 lah, kelas 1 SMA itu. Nah, mengapa ini keluar? Karena memang akhirnya memang kita harus dikenal kan. Iya, iya. Ya. Supaya keberadaan Tuhan itu melalui semua umat manusia ini semuanya disyukuri gitu intinya. Iya, iya. Ya, gitu ya Pak ya. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah sampai di SSO ini ya. Iya, Sudah lama saya juga mengharap pengen ngobrol sama Bapak, akhirnya ngobrol di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara spontan kita ngobrol biasa saja. Alhamdulillah. Tidak ada yang kita sombongkan kan Pak. Ya, tidak aja tujuan itu untuk tadi memberikan tergantung niatnya tadi kan. Kita niatnya ingin berbagi ya, ingin berbagi. Alhamdulillah Pak. Selamat malam Pak. Manturun Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan